Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan terakhir, ya, materi terakhir dari pembelajaran kita di semester kedua ini. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian semester kedua. Ya, mudah-mudahan tetap semangat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Sir yang dirahmati Allah, kita melanjutkan materi kita, lanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya, ya. Nah, tata cara sholat dan bacaannya, adapun tujuan pembelajaran kita ini masih sama, ya. Diharapkan siswa dapat melaksanakan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin sebagai perilaku ataupun implementasi dari sikap sholat, ya. Sholat mengajarkan kita disiplin, ya. Kemudian dapat menyebutkan urutan tata cara sholat dan mempraktekkan dan gerakan sholat dan bacaannya dengan baik. Nah, setelah kita minggu yang lalu kita sudah menyebutkan ataupun menunjukkan gerakan sholat, ya. Yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Kemudian yang kedua, gerakan sholatnya berdiri tegak ini sambil membaca niat, ya. Sambil berniat dalam hati, niat-niat sholatnya. Sholat wajib ada 5 waktu yang sudah kita pelajari, ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Beserta jumlah rakaatnya sudah dipelajari serta niatnya sudah dihafalkan dan dipraktekkan, ya. Kemarin sudah dikirimkan tugas-tugasnya. Bagi yang belum, silahkan dikirim, ya, hafalan niat sholat 5 waktu. Nah, ini jadi gerakan yang pertama yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Ini sambil membaca niat. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan sembari membaca Allahu Akbar. Kemudian berdiri bersedekap. Nah, berdiri bersedekap ini yaitu meletakkan kedua tangan di atas dada atau pusat, ya. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri sambil membaca doa iftitah. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, gerakan atau bacaan sholat yang berikutnya, yaitu membaca Al-Fatihah dengan diawali ta'awuz, ya. Ta'awuz itu membaca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya membaca salah satu surah atau ayat Al-Qur'an. Ya, boleh surah apa saja yang kamu hafal, ya. Nah, ini gerakan dan bacaan sholat yang selanjutnya. Berikutnya yang keenam yaitu ruku', ya, bertakbir Allahu Akbar sambil membungkukkan badan, ya, membungkukkan badan dengan lurus, tangan memegang lutut, pandangan mata tertuju ke tempat sujud, dan ketika ruku' membaca bacaan ruku' yaitu subhanallah, subhana rabbil azim wa bihamdi, ya. Nah, subhana rabbil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali, ya. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Nah, bisa dilihat di dalam buku PAI, ya. Di dalam buku PAI di halaman 83 sampai dengan 88. Nah, jadi bacaan ruku tadi subhana rabbil azim wa bihamdi, atau bisa juga membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Nah, itu ada bacaan yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, dan selanjutnya ada gerakan i'tidal, ya. I'tidal ini adalah bangun dari ruku, berdiri tegak dengan tangan diletakkan di samping,
Bacaan i'tidal ini adalah sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, setelah berdiri tegak membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini gerakan i'tidal ya. Dan berikutnya gerakan sujud ya, membaca takbir lalu sujud ya, yaitu menempelkan dahi, kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut dan pangkal jari-jari ya menyentuh lantai. Nah, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau juga bisa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, berikutnya gerakan duduk di antara dua sujud, membaca takbir lalu duduk di antara dua sujud, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Seperti di dalam gambar bisa diperhatikan ya. Nah, duduknya di atas telapak kaki kiri ya. Telapak jari kaki kanan masih menyentuh lantai seperti gambar yang dilingkari, perhatikan ya. Lalu telapak tangan diletakkan di atas paha. Nah, ketika duduk di antara dua sujud ini membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau juga bisa membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, itulah gerakan duduk di antara dua sujud. Nah, berikutnya adalah gerakan duduk tasyahud awal. Ya, membaca takbir lalu duduk tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud awal ini sama dengan duduk di antara dua sujud. Namun jari telunjuk tangan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Ya. Duduk tasyahud awal hanya ada pada sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yaitu duduk yang sholat yang rakaatnya lebih dari 2. Ini ada duduk tasyahud awal. Ya. Nah, ketika duduk tasyahud awal membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berdiri dan melanjutkan sholat untuk menyelesaikan rakaat berikutnya. Sampai dengan apabila sudah selesai ya, ada duduk tasyahud akhir di akhir rakaat. Apabila maghrib sudah 3 rakaat maka ada duduk tasyahud akhir. Nah, apabila isya, zuhur, asar ataupun isya ada di rakaat keempat terakhir ada duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini seperti duduk tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan. Lihat pada gambar. Telapak kaki kanan ditegakkan dan bokong atau pantat diletakkan di lantai. Nah, seperti dalam gambar ya, agak miring duduknya. Ya, telapak kaki kiri dimasukkan ya ke bawah kaki kanan. Nah, ketika tasyahud akhir membaca tahiyat tadi seperti tahiyat yang pertama, seperti tahiyat pada tasyahud awal ya, sampai pada bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan selawat, membaca selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini gerakan tasyahud akhir. Kemudian ditutup dengan gerakan salam, membaca salam. Assalam ya, salam itu ya gerakan menoleh ke kanan sampai pipi kanan terlihat dari belakang sambil membaca salam. Ya. Nah, kemudian gerakan menoleh ke kiri juga membaca salam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah dia gerakan-gerakan sholat yang bisa kita praktekkan, yang mungkin sudah dipraktekkan ya dan sudah tahu gerakannya. Mudah-mudahan bisa
dibiasakan agar kita terbiasa melakukan gerakan sholat ini. Bagi yang belum terbiasa, agar bisa senantiasa mempraktekannya dengan melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tentunya kita berharap kita dapat melakukan tatap muka pembelajaran seperti biasa agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan normal, kita dapat praktekkan ya. Semestinya ini adalah gerakan praktek yang bisa kita praktekkan di sekolah agar bisa dilihat langsung, dipantau langsung bagaimana gerakannya. Apabila ada kesalahan bisa diperbaiki ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Seperti biasa di akhir materi kita ini, nah lihat ada gerakan-gerakan sholat ini bisa dilihat dari mulai gerakan berdiri, takbiratul ihram, berdiri bersedekap, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir, serta gerakan salam. Inilah gerakan-gerakan sholat kita ya. Nah, kita memberikan penugasan yaitu uji kemampuan ya di halaman 91 ya, bagian A dan B. Tulis langsung jawabannya ya, seperti biasa tulis langsung jawabannya ya di buku tulis kamu. Jangan lupa tulis nama dan tanggalnya agar mudah mengoreksinya. Lebih kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.